Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja POG Wasuponda. Ya, pada pagi hari ini kakak berharap semuanya sudah siap di rumahnya, sudah pada mandi dan sudah pada duduk di depan televisinya, dan kita mau menyanyi sebuah lagu, mari kita bersukaria. Manis. Sekarang kita akan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa menghadap Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan kami yang baik. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas berkat dan pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami untuk datang, untuk bisa berkumpul bersama dengan kakak, adik, mama, papa untuk laksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, biarkanlah ya Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah kami ini. Engkau tolong kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami ini dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Ya adik-adik, mari kita kembali memuji dan muliakan Tuhan lewat lagu Mata Tuhan Melihat. Ya, sambil kita menggerakkan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nah, sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan sebuah cerita yang mana cerita kita sebentar akan dibawakan
oleh Kakak Yernalis. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah tetap tenang, siapkan Alkitabnya masing-masing, dan sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami masih diberikan lagi kesempatan. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan sebuah cerita tentang Tuhan. Bapa, berkati kami Tuhan. Lindungi kami agar firman-Mu sebentar yang akan dibawakan oleh kakak pembimbing dapat disampaikan dengan baik. Begitupun juga Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh kakak pembimbing kami. Bapa dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyanyi sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan sebuah cerita nanti, kita menyanyi sebuah lagu, Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik. Iya. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kakak percaya adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-24. Iya. Judul pembacaan kita pada pagi hari ini, Elia dan janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini berjudul Elia di Sarfat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pagi ini kita akan mendengarkan cerita lewat sebuah video tentang Elia di Sarfat. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita pasang telinga kita, mata kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan adik-adik. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya,
Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah menyaksikan, menonton cerita tentang Elia di Sarfat. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, dari cerita kita yang kita sudah dengarkan dan sudah kita nonton, apa yang bisa kita ambil atau pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita kita pada pagi hari ini? Ya. Ada 3 adik-adik yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil dari cerita kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengerti bahwa Tuhan dapat memelihara kita
dalam masa kekurangan. Iya, kita harus mengerti, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita dalam setiap kekurangan kita. Di saat pandemi seperti ini, kita jangan takut, karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara dan melindungi kita. Yang kedua, adik-adik, kita tidak usah khawatir akan apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Jadi adik-adik yang ada di rumah, dengan situasi saat ini, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Asal kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakannya. Dengan berdoa kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, adik-adik, kita harus menerimanya dengan syukur dari tangan Tuhan dan berterima kasih atasnya. Adik-adik, apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik itu kita dalam keadaan kekurangan mungkin, baik itu dalam keadaan kita sakit mungkin, atau mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mau makan ini, mungkin tidak cukup, tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, mari kita selalu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya bahwa kita semua pasti akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan doa kita kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan, karena napas hidup orang Kristen adalah doa. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk ayat hafalan kita minggu depan terambil dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana tadi cerita yang disampaikan oleh Kakak Yernalis? Ya, kakak berharap adik-adik semua dapat mendengarkan cerita dengan baik ya, supaya minggu depan kalau ada ditanya lagi, adik-adik yang ada di rumah bisa menjawab juga dan bisa mengetahui cerita yang telah disampaikan oleh kakak pembimbing kita. Oleh karena itu pada saat ini setelah kita mendengarkan cerita sekolah minggu pada pagi hari ini, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ya, di rumah adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur
yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami, di mana kami diajarkan untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak akan cemas di tengah-tengah dunia yang melanda kami pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau akan selalu melindungi kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa yang berada dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu dari balita sampai tingkat SD ya Tuhan kelas 6. Tetap Engkau menjaga mereka ya Tuhan, melindungi mereka, menyertai mereka Tuhan dalam masa pendidikan mereka, pertumbuhan mereka Tuhan, aktivitas mereka setiap hari. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Anak-anak kami ya Tuhan yang sekolah di luar Wasuponda ini Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Begitu pula Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin pada saat ini ada yang sakit, Tuhan, mari Engkau jamah ya Tuhan, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan Tuhan yang mereka konsumsi, agar lewat semua itu Tuhan, mereka akan mendapat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sepanjang minggu kemarin, buat anak-anak sekolah minggumu yang berulang tahun ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ucapan syukur mereka, pertambahan usia mereka ya Tuhan, biarlah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa nafas hidup yang Tuhan selalu berikan kepada kami hanyalah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada buat orang tua kami ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini ada yang bekerja, Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Apapun aktivitas mereka ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Persembahan sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan buat kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya buat di sekolah minggu kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami. Engkau yang akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari.
Adik-adik, kita kembali siapkan hati, pikiran kita. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Ya, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami, sehingga ya Tuhan ibadah kami dapat terlaksana dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan melakukan kembali aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan sebagai anak sekolah minggu-Mu yang baik, yang selalu dengar-dengaran dengan orang tua kami. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai teman-teman kami yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah baik di rumah. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka sehingga pada kesempatan berikutnya mereka akan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami sampaikan berdasarkan nama Anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ya, kakak mengingatkan kembali adik-adik tetap menjaga kesehatan. Pada hari ini kakak mengingatkan adik-adik untuk tetap memakai masker jika keluar rumah, karena adik-adik sekarang sudah mulai sekolah. Ya, rajin cuci tangan dan tetap makan makanan yang sehat. Ya, adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Sekolah Minggu 5